Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel latihan soal online. Di video kali ini saya akan membahas tentang menambahkan dan mengurangi bilangan pecahan. Jika kalian belum tahu pecahan itu apa, kalian bisa simak video saya sebelumnya tentang pecahan. Yang pertama kita akan membahas soal. Nah, ini ada soal 1/2. Nomor 1 ini 1/2 ditambahkan 3/2. 1/2 ini adalah sebuah pecahan dan 3/2 ini adalah sebuah pecahan. Jadi 1/2 ini pecahan tambahkan pecahan ini menambahkan sebuah pecahan, di mana yang bawah ini namanya penyebut, yang atas ini namanya pembilang. Syarat untuk menambahkan sebuah pecahan, penyebutnya ini harus sama. Kalau sama, itu tidak bisa ditambahkan, ya. Diingat-ingat, kalau ingin menambahkan sebuah pecahan, ini yang bawah ini yang namanya penyebut itu harus sama. Nah, di sini kan sudah sama 2, sini juga 2. Jadi tinggal menambahkan yang atasnya saja. 1 ditambahkan 3, hasilnya berapa? 4. Seperti itu ya. Terus diper atau dibagi. 2 sama 2. Nah, yang bawah ini tidak usah ditambahkan. Langsung saja ditulis 2. Jadi sebuah pecahan yang ditambahkan itu yang atas saja. Jadi 1 tambahkan 3. Jadikan 4. Dengan syarat penambahan ini, yang bawah ini harus sama terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Langsung saja ke soal nomor 2. Kalian ketahui nomor 2 di sini yang bawah atau penyebutnya ini sudah sama juga. Nah, tinggal menambahkan yang atas saja. Ya, 2 tambahkan 3 hasilnya adalah 5. 5 dibagi ini penyebutnya sama, tidak usah dirubah-rubah dan tidak usah dijumlahkan. Jika di sini 7, di sini pasti juga 7. Ya, seperti itu. Nah, gimana jika penyebutnya itu berbeda? Nah, ini ada contoh nomor 3. Nomor 3 ini contohnya adalah 1/2 ditambahkan 3/2. Di mana penyebut yang bawah ini tidak sama. Yang tadi yang atas kan 7 sama 7, di sini 2 sama 2, sudah terjelas sama. Ini 2 dengan 3. Gimana penyebutnya jika ini berbeda? Ini tidak bisa ditambahkan. Ini bisa ditambahkan dengan syarat yang bawahnya ini harus disamakan terlebih dahulu. Ini kan berbeda. Kalau berbeda seperti ini tidak boleh ditambahkan ya. Boleh ditambahkan jika sudah disamakan penyebutnya. Nanti akan berbentuk seperti ini ya. Nah, yang bawah di sini harus sama. Nah, gimana caranya agar ini sama? Cari bilangan yang dimana bisa dibagi 2 dan bisa dibagi dengan 3. Nah, berapa bilangannya? Cari saja KPK-nya. Kalau nggak bisa, cari KPK-nya ya. 2 dengan 3, atau bilangan berapa yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi dengan 3. Kalau ini bilangan yang bisa dibagi 2 dan 3 itu adalah bilangan 6. 6 ini bisa dibagi dengan 2, juga bisa dibagi dengan 3. Seperti itu ya. Sebenarnya ada juga bilangan yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi dengan 3, yaitu 12 bisa, 24 bisa ya, dan seterusnya. Kelipatannya 6 itu bisa ya, kelipatan 6 itu bisa ya. Kenapa? Nah, saya pilih 6. 6 itu yang terkecil. Kalau yang terkecil nanti akhirnya itu tidak usah diperkecil lagi. Nanti hasilnya sudah paling sederhana jika kita mengambil bilangan yang paling kecil. Kalau di sini 6, di sini harus juga 6. Nah, ini kan sudah sama. Kemudian 6 ini dibagikan dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah
3. 3 kalikan 1 hasilnya adalah di sini ya, kalikan 1. Dikalikan yang atas ini. Nah, kemudian di sini 6 dibagikan 3 hasilnya adalah 2. 2 kalikan yang atas di sini. Pembilangnya 2. Berarti 3 per 6 ditambahkan 4 per 6. Hasilnya berapa? 7 per 6. Nah, tinggal menambahkan atasnya. Tadi 3 tambahkan 4 hasilnya 7. 6-nya akan tetap jadi 6. Penyebut itu jangan dirubah-rubah. Kalau ingin merubah harus di sini tidak sama. Ya, tidak sama harus dirubah kalau sama. Kalau sama seperti ini tidak boleh dijumlahkan. Maksudnya seperti itu ya. Penyebut tidak boleh dijumlahkan. Yang dijumlahkan bagian pembilang, yang bagian atas saja. Ya. Contoh nomor 4. Di sini ada 4 per 5 tambahkan 2 per 3, di mana ini penyebutnya tidak sama. Kita samakan, cari bilangan yang bisa dibagi 5 dan juga dibagi 3 bisa ya. Itu adalah bilangannya adalah 15. Jika kalian sulit, kalian bisa kalikan saja langsung 5 kalikan 3. Nanti hasilnya pasti 15. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa saja. Bukan 15 juga bisa. Ada 30 bisa. 45 juga bisa. Pokoknya bilangan kelipatan dari 15. Karena mengapa saya ambil 15? Karena 15 adalah bilangan yang paling kecil. Ya, jadi nanti tidak usah disederhanakan lagi. Hasilnya nanti akan langsung 15 bagikan 5 hasilnya 3. Dikalikan yang atasnya 4. Ini 15 bagikan 3 hasilnya 5. Kalikan atasnya 2. Seperti itu ya. 3 kalikan 4 hasilnya 12 per 15. Ditambahkan 5 kalikan 2 hasilnya adalah 10 per 15. Sama dengan 12 tambahkan 10 hasilnya adalah 22 per 15. Seperti itu. Ini hasilnya. Ya. Kemudian di sini 6 nomor 5 ya. Ini sekarang nomor 5 ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini sudah paling sederhana. Kalau mau disederhanakan lagi ini bisa sebenarnya ya. Dibentuk pecahan campuran. Berarti 1 sisanya 22 bagi 15 sisanya adalah 7 per 15. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5 ini sama, harus disamakan dulu karena ini tidak sama ya. Ini bisa 5 dengan 4 itu sebenarnya 20 bisa ya. 20 bisa, tapi saya misalkan yang lebih banyak ya. Kenapa saya tadi yang atas ambil yang kecil? Karena agar hasilnya itu tidak usah disederhanakan. Kalau yang ini sebenarnya kan 20 bisa. Saya contohkan ini yang saya ambil yang besar. Contohnya di sini adalah 40 ya. Ini sebenarnya 20 juga bisa. Seharusnya memang 20. Saya ambil 20, ini cuma permisalan, hasilnya nanti seperti apa ya. Di sini 40 bagikan 5 hasilnya kan 8. Kalikan 6. Terus di sini 40 bagikan 4 hasilnya 10. Kalikan 3. Sama dengan 48 kan 8 kalikan 6 48 per 40 ditambahkan di sini adalah 30 per 40. Nah, seperti itu ya. Sama dengan hasilnya di sini adalah 78 per 40. Berarti kan di sini 48 ditambahkan 30 hasilnya 78. Di bawahnya tetap 40. Ini bisa disederhanakan. Bisa dibagi dengan 2, ya kan?
ini bisa dibagi 2, yang ini dibagi 2. Kalau yang ini tadi, kalau sudah 6 kan soalnya kecil. Jadi ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau ini masih bisa dibagi lagi. Ya, itu repotnya kalau tidak memakai yang paling terkecil. Ini kalau coba tadi pakai 20, ini tidak usah dibagikan 2 lagi. 7, 8 dibagikan 2 hasilnya adalah 39 per 20. Nah, per 20 kan. Kalau tadi ini per 20, ini langsung 39, tidak seperti ini ya. Biasanya yang ditanyakan itu adalah bentuk yang paling sederhana ya. Paling sederhana biasanya yang ditanyakan seperti itu. Biasanya di pilihan ganda ataupun guru yang memberikan contoh soal itu hasilnya harus yang paling sederhana, tidak seperti ini ya. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah pengurangan, di mana pengurangan sebenarnya sama dengan pertambahan. Kalau pengurangan ini harus sama dulu. Sama, ini harus dengan penjumlahan tadi sama. Ya, bedanya ini cuma kurang. Ini harus disamakan dulu. Kalau ini sudah sama, tinggal mengurangi yang atas. 3 kurangi 1 hasilnya adalah 2. Per 5-nya ini tetap 5. Seperti itu. Gampang kan? Contoh nomor 7. Di sini sudah 7 sama 7. Kan sudah sama. Tinggal mengurangi yang atasnya. 4 kurangi 2 hasilnya 2 per bawahnya adalah 7. Mudah kan? Nah, kemudian di sini ada 3/4 dikurangi 3/8. Nomor ini soal nomor 8 ya. 3/4 dikurangi 3/8. Dimana yang bawahnya ini berbeda. Kalau berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Di sini yang bisa dibagi 4 dan 8 itu yaitu 8. Bisa ya. 8 dibagikan 4 hasilnya kan 2. Baru dikalikan 3. Kemudian 8 bagi 8, 1 kalikan 3. Seperti itu. Ya. Hasilnya 2 kali 3 hasilnya 6 per 8. Ya. Ini harus tetap tidak boleh berubah. 1 kalikan 3 hasilnya 3 per 8. Kalau sudah sama, kita tambahkan yang atas. 6 tambahkan 3 hasilnya 9 per 8. Seperti itu. Yang bawah tidak usah ditambahkan. Seperti itu ya. Paham dari sini? Kalau masih belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jika ada contoh soal lain yang mungkin berbeda dengan yang ini, dari yang 1 sampai 8 tadi, ini nomor 9, ada seperti ini. Ini adalah pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Pecahan campuran, kalau kalian ingin menambahkan seperti ini, kalian harus jadikan pecahan biasa terlebih dahulu agar bisa ditambahkan. Kalau kalian tidak menjadikan pecahan biasa terlebih dahulu, itu tidak bisa ditambahkan. Bisa sebenarnya dengan cara cepat. Yang ini, yang sini 2 ini, nah yang ini harus disamakan penyebutnya. Seperti itu bisa ya. Contoh-contoh, saya rubah dulu, saya berikan contoh, dirubah dulu ke pecahan biasa. Caranya kalau kalian tidak bisa, kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini ada pecahan 1 2/3 tambahkan 2 2/5 dikurangi 1 1/6. Kita rubah 1 2/3 ke pecahan biasa dengan cara 1 dikalikan 3 hasilnya adalah 3. 3 tambahkan 2 hasilnya adalah 5. Di sini berarti 5 per 3. Nah, seperti itu ya. Di sini kemudian ditambahkan. Bentuknya ini kan tambah. Kemudian 2/5. Berarti 2 kalikan 5. Hasilnya berapa? 2 kali 5? 10. Kan? 10 tambahkan 2 hasilnya 12 per 5. Bawah itu nggak usah diotak-atik kecuali kalau sudah mau disamakan.
kemudian dikurangi. Di sini 1/6, berarti 1 kalikan 6 hasilnya 6. 6 tambahkan 1 di atas hasilnya adalah 7. Jadi 7/6. Nah, ini sudah membentuk pecahan. Kemudian ini kalau sudah seperti ini bisa ditambahkan dengan syarat ini. Dijumlahkan ya maksudnya. Dijumlahkan dengan syarat ini harus disamakan semua. Ada bilangan yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi dengan berapa ini? 6. Nah, berarti berapa bilangan itu? Bilangannya adalah 30. Bilangan 30 itu bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 5, bisa dibagi dengan 6. Jadi 30 bagikan 3 hasilnya adalah 10. 10 kalikan 5 hasilnya kan 50. Di mana di sini 30 dibagikan 5 hasilnya 6. 6 kalikan 12 hasilnya adalah 6 kalikan 12. Hasilnya adalah 72. Di mana yang ini 30 bagikan 6 hasilnya 5. 5 kalikan 7 hasilnya 35. Baru dijumlahkan semuanya. Hasilnya berapa? Ya. Ini berarti ini dikurangi 15. 15 ditambahkan 72. 87/30. Ini hasilnya. Seperti itu, ya. Ini adalah cara di mana kita menambahkan pecahan campuran, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Ini ada contoh soal lain di mana contoh soal ini nomor 10. Nomor 10 ini kita kerjakan yang kita samakan yang ini saja, ya. Yang depannya yang 3 dan 1 ini tidak usah diotak-atik, ya, atau ini kita tidak merubah ke pecahan biasa seperti ini. Jadi tinggal saja di sini 3. Kalian tulis ya, saya jawab di sini aja ya. 3 dikurangi 1, kan bentuknya dikurangi nih, ya kan? Kemudian kasihlah jarak segini. Berarti di sini adalah 4/9 dikurangi, atau dikurung gini aja ya, dikurangi 1/3. Nah, 3 kurangi 1 hasilnya kan 2. Langsung saja. Di sini ada 9 sama 3, kan tidak bisa. Kita rubah dulu ke bentuk atau ke penyebutnya atau bentuk penyebutnya sama. Di sini 9 dan 9. Jadi bilangan 9 itu bisa dibagi 9 dan juga bisa dibagi 3. 9 bagi 9 kan bilangnya adalah 1. 1 kalikan 4 hasilnya adalah 4. 9 bagikan 3 hasilnya kan adalah 3. 3 kalikan 1 hasilnya 3. Berarti di sini adalah 2 dalam kurung 4 kurangi 3 hasilnya adalah 1/9. Atau langsung saja 21/9. Ini jawabannya. Terserah kalian mau pakai yang mana, cara yang mana, terserah kalian. Yang penting hasilnya itu pasti sama atau hasilnya adalah benar. Menurut saya lebih baik kalian memakai cara nomor 9, ya. Nomor 9. Jadi kerubah ke pecahan biasa semua, ya. Seperti itu. Atau nomor 10 itu juga bagus. Karena ini kalau nomor 9 kalian harus merubah lagi ke pecahan biasa seperti ini. 87/30 kan ada 87 bagikan 30 adalah 2. 60 berarti 27/30. Kita harus merubah ke pecahan campuran lagi, ya. Nomor 10 aja, ya. Yang lebih baik nomor 10 ini aja, ya. Jadi yang dijumlahkan yang ini aja, yang ini tidak usah dirubah ke pecahan biasa, ya.
Demikian pembahasan kali ini tentang menambahkan dan mengurangi bilangan pecahan. Jika kalian masih belum paham atau cara menerangkan saya kecepatan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Ya, sekian dan terima kasih.